Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan audit sistem informasi tentang COVID. Sebelumnya, perkenalkan kami terlebih dahulu. Yang pertama, Saris Maulana, NIM 2018-53114. Kemudian saya sendiri, Bayu Dwi Dewantara, NIM 2018-53115. Selanjutnya, Dimas Sergio Misbahul Munir, NIM 2018-53132. Dan yang terakhir, Nur Muhammad Ubarizi, NIM 2018-53133. IT Governance. IT Governance merupakan bagian dari proses tata kelola perusahaan yang terdiri dari proses manajemen, prosedur, dan kebijakan yang ditetapkan dalam rangka memberikan suatu keputusan dan arahan pada layanan teknologi informasi TI dan sumber daya termasuk pada pertimbangan risiko, kepatuhan, dan kinerja. Tujuan IT Governance yang pertama sebagai kerangka kerja untuk proses audit, yang kedua sebagai TI pengambilan keputusan, yang ketiga sebagai sarana dan tata kelola perusahaan. Selanjutnya informasi security. Informasi security atau keamanan informasi adalah untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan aset informasi baik dalam penyimpanan, pengolahan, atau transmisi. Konsep utama yang menjadi standar utama dalam industri keamanan yang disebut CIA Triangle segitiga, yaitu yang pertama confidentiality, merupakan usaha untuk menjaga informasi dari pihak yang tidak berhak mengakses. Confidentiality biasanya berhubungan dengan informasi yang diberikan kepada pihak lain. Yang kedua, integrity. Integrity adalah keaslian pesan yang dikirim melalui sebuah jaringan. Dapat dipastikan bahwa informasi yang dikirim tidak dimodifikasi oleh orang yang tidak berhak dalam perjalanan informasi tersebut. Kemudian availability merupakan ketersediaan berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Sistem informasi yang diserang atau dijebol dapat menghambat atau meniadakan akses informasi. Data center. Data center adalah suatu fasilitas khusus yang disusun untuk pengelolaan dan dukungan sumber daya komputer yang dianggap penting untuk satu atau lebih organisasi. Data center menyediakan beberapa layanan yang antara lain adalah yang pertama, infrastruktur yang menjamin keberlangsungan bisnis. Merupakan layanan yang mencakup pemilihan lokasi data center, kuantifikasi ruang data center, layout ruang, dan instalasi data center. Sistem elektrik yang dibutuhkan, pengaturan infrastruktur jaringan yang scalable, pengaturan sistem pendingin, dan fire suppression. Yang kedua, infrastruktur keamanan data center. Merupakan layanan keamanan pada data center yang mencakup fitur keamanan akses user, petugas keamanan, gembok, akses control list, firewall, IDS, dan host IDS. Fitur keamanan pada layer 2 data link dan layer 3 network layer disertai dengan manajemen keamanan. Yang ketiga, optimasi aplikasi. Merupakan layanan yang berkaitan dengan protokol internet pada transport layer dan session layer untuk meningkatkan waktu respons suatu server. Transport layer adalah layer end-to-end yang paling bawah antara aplikasi sumber dan tujuan, menyediakan end-to-end flow control, end-to-end error detection and correction, dan congestion control tambahan. Sedangkan session layer menyediakan riteri dialog token management dan sinkronisasi data. Yang keempat, infrastruktur IP atau Internet Protocol. Merupakan layanan utama pada data center. Layanan ini disediakan pada layer 2 dan layer 3. Layer 2 hubungan antara farm server dan perangkat layanan, memungkinkan akses media, mendukung sentralisasi yang reliable, log-free, predictable, dan scalable. Sedangkan pada layer ketiga memungkinkan fast convergent road network. Layanan tambahan intelijen network service meliputi fitur-fitur yang memungkinkan application service network web. Fitur yang paling umum adalah mengenai QoS, Quality of Service, multicast, private lens, and policy-based routing. Yang kelima, storage. Merupakan layanan yang berkaitan dengan infrastruktur penyimpanan yang mencakup arsitektur SAN, fiber channel switching, replikasi backup, serta archival.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kriteria perancangan data center yang harus mencakup beberapa unsur, yaitu 1. Availability. Availability data center diciptakan untuk mampu memberikan operasi yang berkelanjutan dan terus-menerus bagi suatu perusahaan, baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan terjadinya suatu kerusakan yang berarti atau tidak. Data center harus dibuat sebisa mungkin mendekati zero failure untuk seluruh komponennya. Yang kedua, scalability dan flexibility. Data center harus mampu beradaptasi dengan pertumbuhan kebutuhan yang cepat atau ketika adanya service baru yang harus disediakan oleh data center tanpa melakukan perubahan yang cukup berarti bagi data center secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu security atau keamanan pada data center harus dibangun seketat mungkin agar pengamanannya secara fisik maupun non-fisik agar mampu menyimpan sebagai aset perusahaan yang berharga dan aman. Adapun aspek-aspek perancangan data center antara lain yaitu 1. Lokasi data center harus berada di luar radius mitigasi bencana atau gunung berapi setidaknya kurang lebih 15 km. 2. Data center harus memiliki sarana fasilitas seperti generator listrik, cadangan, satuan PKL dengan minimum 2 sumber daya pembangkit yang berbeda untuk tier tinggi. UPS, UPS dengan baterai berkapasitas memadai yang mampu menyediakan pasokan daya sebelum genset dihidupkan. 3. Data center harus memiliki koneksi komunikasi data network lebih dari satu sumber dengan lebih dari satu operator untuk tier tinggi yang setidaknya dapat digunakan untuk akses satelit dan bisa berkomunikasi menggunakan radio HF atau SSB. COVID-5 COVID-5 merupakan panduan generasi terbaru ISACA yang membahas tata kelola manajemen TI. COVID-1 dibuat berdasarkan pengalaman pengaturan COVID selama lebih dari 15 tahun oleh banyak perusahaan dan pengguna di lingkungan bisnis, komunitas TI, risiko asuransi maupun keamanan. Prinsip pada COVID-5 yaitu 1. Meeting stakeholder needs, yaitu hal ini sangat penting untuk mendefinisikan dan menghubungkan tujuan perusahaan dan IT-related goal terbaik untuk mendukung kebutuhan stakeholder. 2. Covering the enterprise end-to-end. Perusahaan harus beralih dari managing IT as a cost menjadi managing IT as a asset. Dan manajer bisnis harus bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengelolaan aset terkait TI dalam fungsinya sendiri. Yang ketiga, applying a single integrated framework. Dengan menggunakan kerangka tata kelola terpadu yang tunggal, organisasi dapat memberikan nilai optimum dari aset dan sumber daya TI mereka. Yang keempat, enabling a holistic approach. Government of Enterprise IT GATE membutuhkan pendekatan holistik yang memperhitungkan banyak komponen, juga dikenali sebagai enabler. Yang kelima, separating government from management. Proses tata kelola memastikan bahwa tujuan dicapai dengan mengevaluasi kebutuhan pemangku kepentingan. Selanjutnya ada model proses COVID-5, adalah lanjutan dari model proses COVID 4.1. Model proses pada COVID-5 terdiri dari 32 proses manajemen dan 5 proses tata kelola yang terhimpun dalam 5 domain, yaitu 1. Evaluate, Direct, dan Monitor atau IDM. Domain yang memastikan bahwa tujuan perusahaan dicapai dengan mengevaluasi kebutuhan, kondisi, dan pilihan pemangku kepentingan, menetapkan arah melalui prioritas dan pengambilan keputusan, dan memantau kinerja, keputusan, dan kemampuan terhadap arah dan tujuan yang disepakati. Yang kedua ada Allegiance, Plan, and Organize atau IPO. Domain yang mencakup penggunaan TI dan bagaimana cara terbaik untuk digunakan dalam perusahaan guna mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Ini juga menyoroti bentuk organisasi dan infrastruktur yang harus diambil untuk mencapai hasil optimal dan untuk menghasilkan manfaat paling banyak dari penggunaan TI. Yang ketiga ada Build, Acquire, and Implement atau BAI. Domain yang mencakup identifikasi persyaratan TI, cara memperoleh teknologi, dan cara penerapan teknologi dalam proses bisnis perusahaan saat ini.
Selanjutnya, yang keempat ada Deliver Service and Support atau DSS. Domain yang berfokus pada aspek pengiriman teknologi informasi. Ini mencakup bidang-bidang seperti pelaksanaan aplikasi dan sistem TI, hasil dari TI, dan proses dukungan yang kemungkinan pelaksanaan sistem TI ini efektif dan efisien. Yang kelima, ada Monitor, Evaluate, dan Assess atau IMEA. Domain yang berkaitan dengan strategi perusahaan dalam menilai kebutuhan perusahaan. Apakah sistem TI saat ini masih sesuai dengan tujuan yang dirancang dan pengendalian yang diperlukan untuk mematuhi persyaratan peraturan. Dalam implementasinya, COVID-5 terbagi menjadi 7 tahapan, yaitu 1. Tahap 1. Dimulai dari inisiatif melakukan perubahan pada level manajemen eksekutif diwujudkan dengan kasus bisnis. Tahap kedua, fokus pada pendefinisian ruang lingkup, implementasi atau perbaikan penggunaan pemetaan framework COVID-5. Tahap ketiga, menetapkan target peningkatan, diikuti oleh analisa yang lebih dalam untuk mengidentifikasi solusi yang paling potensial. Tahap keempat, merencanakan solusi praktis dengan mengidentifikasi proyek yang didukung oleh kasus bisnis yang dapat dibenarkan. Selanjutnya ada tahap kelima, mengubah solusi yang dilakukan di hari per hari. Penetapan perhitungan dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan ketercapaian bisnis dan pengukuran kinerja. Tahap keenam, fokus pada operasi keberlanjutan dari pengelolaan, manajemen, dan monitoring. Tahap ketujuh, mengevaluasi kesuksesan, mengidentifikasi kebutuhan terhadap tata kelola atau manajemen, dan kebutuhan untuk peningkatan secara terus-menerus. Selanjutnya adalah produk-produk dari COVID-5, yaitu 1. Framework COVID-5. Kedua, panduan pengaktif yang membahas tata kelola dan manajemen pendukung yang mencakup proses pengaktifan, informasi pengaktifan, dan panduan pendukung lainnya. Yang ketiga, panduan profesional yang meliputi implementasi COVID-5, keamanan informasi, jaminan, risiko, dan panduan profesional lainnya. Yang keempat, lingkungan online kolaboratif untuk mendukung penggunaan COVID-5. Adalah PAM atau Proses Assessment Model. Merupakan model dasar untuk penilaian kemampuan proses TI di suatu perusahaan pada COVID-5 dan merupakan program pelatihan serta sertifikasi bagi para penilai. Selanjutnya adalah proses APO 13 Managed Security. APO 13 merupakan proses yang mendefinisikan, mengoperasikan, dan mengawasi sistem untuk manajemen keamanan informasi. Tujuan dari proses ini adalah untuk menjaga agar dampak dan kejadian dari insiden masih berada dalam batas risiko yang dapat diterima oleh perusahaan. Subproses pada APO 13 antara lain adalah APO 13.1 untuk membangun dan memelihara SMKI, APO 13.2 untuk mendefinisikan dan mengelola rencana penanganan keamanan informasi, APO 13.3 untuk mengawasi dan mengkaji sistem manajemen keamanan informasi. Selanjutnya adalah proses DSS 05 Managed Security Service. DSS 05 merupakan proses yang melindungi informasi perusahaan untuk mempertahankan tingkatan dari keamanan informasi yang dapat diterima oleh perusahaan sesuai dengan kebijaksanaan keamanan. Subproses pada DSS 05 antara lain adalah DSS 05.1 melindungi sistem dari malware, DSS 05.2 untuk mengelola jaringan dari keamanan konektivitas, DSS 05.3 untuk mengelola keamanan endpoint, DSS 05.4 untuk mengelola identitas user dan akses logik, DSS 05.5 untuk mengelola akses fisik terhadap aset TI, DSS 05.6 untuk mengelola dokumen sensitif dan perangkat output, DSS 05.7 untuk mengawasi infrastruktur untuk kejadian terkait keamanan. Keefektifan dan ketidakefektifan COVID-5. Dampak dari COVID-5 dan persepsi efektivitas TI dipengaruhi oleh persepsi nilai TI. Secara keseluruhan, ada dan tidak adanya kolerasi yang signifikan antara indeks kematangan TI yang diukur melalui kematangan COVID-5 dan pendapatan organisasi akan membuat COVID-5 menjadi tidak efektif bagi sebuah organisasi. Namun,
COVID-5 telah diusulkan sebagai sarana tata kelola TI yang efektif dalam organisasi karena efektivitas COVID-5 bisa dianalisis dalam berbagai perspektif, misalnya dalam melihat pengaruh COVID-5 terhadap TI, pembuatan keputusan, kepuasan pemangku kepentingan, dan sebagainya. Kesimpulannya adalah proses tata kelola perusahaan yang terdiri dari proses manajemen, prosedur, dan kebijakan yang ditetapkan dalam rangka memberikan suatu keputusan dan arahan pada layanan disebut dengan IT government. Perusahaan juga harus menerapkan information security agar dapat melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan aset informasi, baik dalam hal penyimpanan, pengelolaan, atau transmisi. Kedua hal tersebut ditetapkan dalam suatu fasilitas khusus yang disusun untuk pengelolaan dan dukungan sumber daya komputer yang dianggap penting untuk satu atau lebih organisasi yang disebut data center. Demi mendapatkan peningkatan kontrol pada proses tertentu, sebuah perusahaan harus melakukan pengawasan pada sebuah organisasi atau perusahaan untuk mengurangi risiko yang tidak diinginkan sehingga tercipta nilai optimal dari TI dengan tetap menjaga keseimbangan antara keuntungan, tingkat risiko, dan penggunaan sumber daya. Merupakan framework yang paling efektif dalam membantu proses pengawasan. COVID-5 memungkinkan informasi dan teknologi yang terkait tata kelola di manajemen secara keseluruhan untuk pengelolaan dan dukungan sumber daya komputer yang dianggap penting untuk satu atau lebih organisasi. Framework COVID-5 juga merupakan framework yang dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. COVID-5 menggambarkan bagaimana kinerja TI di dalam perusahaan. Dengan COVID-5, peningkatan kontrol pada beberapa proses tertentu dapat diraih dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung kinerja perusahaan. Jika TI dikelola dengan baik, maka perusahaan akan mencapai tujuan yang diinginkan, meningkatkan keuntungan, dan mengurangi tingkat risiko.